Ikhlas itu sirrullah, rahasianya Allah. Ditempatkan kepada hambi'uni, harus mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lirrasul birrasul. Jika baginda Rasulullah berkenan, karena cinta kita yang begitu mendalam, yang kita buktikan dengan melaksanakan, mengikuti itba apa yang telah disunnahkan kepada kita semuanya, maka niscaya kita akan mendapati kenyataan yang sangat membahagiakan hadirin hadirat. Fattabi'uni yuhibbukumullah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, kalau sudah dicintai akan mendapatkan ampunan. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya, walaupun setinggi langit hadirin hadirat, walaupun sebanyak butiran pasir yang ada di dunia ini, jika Allah berkenan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, maka jangan risau hadirin hadirat. Kita dipanggil dengan mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah memilih hambanya, jangan risaukan walaupun amalmu masih sedikit. Jangan pedulikan walaupun dosa-dosamu banyak, wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu, jangan engkau putus asa, min rahmatillah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosamu semuanya. Hadirin hadirin, pada malam hari ini panjenengan pirsani di depan, di samping, di belakang panjenengan itu akan menjadi saksi ketika nanti kita dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini berkumpul ada anak-anak, para remaja, ibu, bapak-bapak, semuanya berkumpul dalam arena undangan, memenuhi undangan Allah, memenuhi undangan Rasulullah, memenuhi undangan beliau mu'allim salawat wahidiyah hadirin hadirat. Maka jangan sekali-kali kita merasa pada malam hari ini merasa kecewa, merasa menderita hadirin hadirat. Mari kita berbahagia hadirin hadirat. Panjenengan telah terpilih hadirin hadirat. Kalau sudah terpilih, apa yang harus kita lakukan? Mari saat ini kita muhasabah hadirin hadirat. Kita curhat sama Allah hadirin hadirat. Allah menanti hambanya, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan hadirin hadirat. Makhluk Allah yang mampu kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Pada dasarnya Allah hendak memperkenalkan kepada hambanya, ini loh aku hambaku, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhammin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Sampai hari ini ketika kita meraba, usia kita sudah berapa hadirin hadirat? Allah menanti taubat dan nasuha kita. Allah menanti ikrar kita ketika kita ditanya di dzurriyah insaniyah zaman azali, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu?
Engkau percayakah kalau aku Tuhanmu? Kita punya potensi. Kita lahir membawa fitrah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Inggih Gusti, betul ya Allah. Bala wa rabbina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menjawab bala wa rabbina, baru diikuti oleh ruh kita. Hadirin hadirat, pantas kita harus meningkatkan rasa syukur ini. Hadirin hadirat, kehadiran sholawat wahidiyah di akhir zaman ini, hadirin hadirat, adalah memperbaharui fitrah kita yang dulu kita bawa, sudah kita ucapkan jauh sebelum jasadnya Nabi Adam diciptakan 2000 tahun sebelumnya. Kita sudah bersaksi bahwa Allahu Rabbul Alamin itu sesembahan kita. Hadirin hadirin, ya Wajid, ya Ahad. Kita ditakdirkan oleh Allah di akhir zaman menemukan sholawat wahidiyah untuk mengasah kembali fitrah yang sudah kita bawa sejak zaman azali itu. Hadirin hadirat, karena kalau kita tidak mampu menjaga fitrah yang sudah kita bawa, yang sangat dikhawatirkan ketika ruh lepas dari jasad ini. Hadirin hadirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah merasakan yang namanya fitnah, ajal, sakaratul maut. Pedih sekali. Hadirin hadirat, Rasulullah sudah tahu kemampuan kita saat menghadapi pedihnya sakaratul maut. Sampai Rasulullah meminta, berikan kepada saya rasa sakit umatku ketika sakaratul maut. Padahal Rasulullah secara basyariahnya juga merasakan sakit. Hadirin hadirat, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Begitu juga Mbah Yai. Hadirin hadirat, Mbah Yai guru rohani kita. Kalau Rasulullah Abul Arwah, Mbah Yai adalah orang tua rohani kita. Hadirin hadirat, salawat wahidiyah itu adalah perjalanan rohaniyah beliau mu'alif salawat wahidiyah. Kita tidak usah riyadhah, tidak usah tirakat. Tiba-tiba kita ditakdirkan Allah menemukan salawat wahidiyah dan ajarannya. 40 hari kita baca, maka kekerasan hati kita yang membatu, yang disebut dalam Al-Quranul Karim bahwa yang namanya al-qalbu itu bisa lebih keras daripada batu. Hadirin hadirat, beliau Mbah Yai memberikan salawat wahidiyah yang menjadikan hati kita ini menjadi lunak, menjadi jernih, sehingga hadiahnya adalah mutiara ma'rifat. Hadirin hadirat, ruh panjenengan itu tidak mau apa-apa, tidak ingin apa-apa. Hadirin hadirat, makanan ruh kita itu cuma satu, ma'rifat billah. Hadirin hadirat, itu mutiara yang sedang dihadiahkan Mbah Yai datang panjenengan. Hadirin hadirat, apabila panjenengan konsekuen di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah dan ajarannya, mutiara terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, mutiara terindah yang dijanjikan akan diberikan mutiara terindah itu. Hadirin hadirat, bagaimana nikmatnya mengenyam yang namanya ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan usaha panjenengan pada hakikatnya. Hadirin, itu karya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena jasa beliau hadzal zaman radhiyallahu an. Karena melihat kenyataan kita mboten pantas. Hadirin hadirat, menerima anugerah terindah yang berupa mutiara ma'rifat.
Tapi kalau tidak diberikan, kita akan menjadi manusia yang celaka, hadirin hadirat. Terutama ketika kita menghadapi sakaratul maut, kemudian ruh kita lepas diambil kembali kepada Allah dalam keadaan tidak kenal kepada penciptanya, hadirin hadirat. Yang disembah seharusnya penciptanya, tapi menyembah makhluknya. Allah ciptakan karunia ini untuk menyebut mengingatnya, tapi makhluknya justru menjadi hijab pembatas yang menjauhkan diri hamba kepada Tuhannya. Hadirin hadirat, mari kita bersama-sama sowan kemangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para nabi dan para rasul ketika mendapati umatnya dalam keadaan genting, hadirin hadirat, rasul dan para nabi itu mengangkat tangannya untuk menyelamatkan umatnya, hadirin hadirat. Ketika para nabi dan para rasul ada ancaman yang akan diturunkan azabnya, maka para nabi mengeluarkan senjata doa pamungkasnya. Tapi bagaimana dengan kondisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kakinya berdarah-darah, hadirin hadirat. Giginya tanggal, dicaci, dimaki, difitnah, hadirin hadirat. Bagaimana kekasih Allah yang pertama, utama, dan yang paling mulia. Bahkan alam semesta ini tidak akan diciptakan kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malaikat tidak tega, hadirin hadirat, ya Rasul, berdoalah panjenengan seperti sebagaimana halnya para nabi dan para rasul berdoa dikabulkan oleh Allah. Apa jawab baginda Nabi, hadirin hadirat? Tidak malaikat, doaku ini untuk umatku besok di yaumul qiyamah, malaikat. Ketika Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 116, hadirin hadirat, tentang kondisi Nabiullah Isa alaihi salam angkat tangan dengan umatnya, hadirin hadirat. Kalau panjenengan mau menyiksa, siksa saja ya Allah, itu toh hamba panjenengan. Kalau panjenengan mau mengadab, adab saja ya Allah. Kalau mau panjenengan ampuni, ampuni saja ya Allah, itu kan hamba panjenengan. Rasulullah tidak henti-hentinya menangis, hadirin hadirat. Sampai Allah menyuruh para malaikat, menyuruh malaikat Jibril alaihissalam, tanyakan kepadaku, malaikat Jibril, ada apa dengan kekasihku? Walaupun Allah maha tahu, hadirin hadirat. Kekasih panjenengan bertanya, ya Allah, bagaimana kondisi umatnya besok di yaumul qiyamah? Kalau Nabi Isa alaihissalam tidak peduli, bagaimana dengan umatku? Jawab, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para nabi dan para rasul angkat tangan terhadap umatnya, hadirin hadirat. Karena para rasul, para nabi hanya satu permintaan, Allahumma salim nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku karena dahsyatnya yaumul mahsyar, hadirin. Bagaimana dengan baginda Nabi? Baginda Nabi tidak pedulikan nasib beliau sendiri. Di saat seharusnya beliau sudah duduk di singgasana surga yang begitu indah yang disediakan oleh para hamba-hamba Allah terkasihnya. Nabi tidak peduli, hadirin hadirat. Ketika semua umatnya mencari penolong dan semua nabinya angkat tangan, Rasulullah sujud di hadapan Allah, hadirin hadirat. Allahumma salim ya ummati. Kita, hadirin hadirat, yang ditangis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tetesan air mata baginda Nabi, hadirin hadirat,
tidak akan sebanding dengan tetesan air mata semua umat manusia. Tapi tetesan umat Rasulullah di akhir zaman ini, hadirin hadirat, yang menangisi dosa-dosanya sangat berarti. Sangat berarti besok di yaumul kiamah, hadirin hadirat. Terutama bacaan sholawat panjenengan dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan kondisiku ya Rasulullah besok di yaumul mizan? Aku akan hadir di sana ketika amalmu ditimbang. Apakah untuk aku saja ya Rasul? Bukan. Aku akan menunggui umatku ketika amalnya nanti